Selamat pagi menjelang siang guys. Ini saya akan membagikan tutorial cara pengelasan las listrik yang baik dan benar. Ini kebetulan ada di proyek Bandar Jaya, tepatnya di Dono Arum, kandang sapi. Pembuatannya las pagar. Kita akan membuat sama seperti yang di belakang ini, penyambungan pipa-pipa besi untuk pagar kandang sapi. Ini yang saya mau bagikan guys, caranya mengelas yang baik dan benar. Terutama kita pengenalan dulu dengan alat lasnya dulu. Sebelum melanjutkan, mohon untuk subscribe-nya ya guys, karena gratis guys, untuk membantu juga untuk memberi motivasi ke depannya lagi. Nah, terusnya pengenalan dari mesin inverter. Ini inverter mesin las, bisa menggunakan mesin inverter las jenis apa aja bisa guys. Itu untuk mesin lasnya. Nah, ini elektroda kita pakai yang umum aja guys, NK68 umum ini guys. Yang kedua kita yang perlu safety, itu yang paling penting guys. Safety saya pakai ini Redgo. Ini dia yang otomatis guys, itu untuk menjaga mata kita ke depannya nanti, usia atau usia lanjut kita nanti. Biasanya terkadang banyak mekanik yang menyepelekan pakai kacamata biasa, itu efeknya nanti ke depannya guys. Nah, itu yang safety untuk mata kita dan kepala. Kalau diusahakan kalau bisa pakai yang full penutup kepala, itu yang diutamakan. Murah guys, harganya bervariasi, ada yang 300, ada yang 500, ada yang 700. Nah, kedua dan selanjutnya itu sarung tangan. Kebetulan saya nggak pakai sarung tangan guys, ya kita jaga jarak aja lah. Dan cara pengelasan yang baik guys, kita pakai safety dulu, oke? Seperti ini guys, ini aman untuk muka kita, melindungi dari panasnya cahaya ini juga, agar muka tidak melepuh. Nah, seperti ini guys, Oke. Kita pasang dulu elektroda seperti ini. Nah, ini contoh. Ini sebagai contoh guys. Sebagai contoh. Nah, kita akan menyambung plat ini. Ini plat kita beri seperti ini. Nah, itu cara pengelasannya. Tukang cor udah mulai guys, tukang cor. Saya cuman bagian pengelasannya aja guys. Dan ini cara pengelasannya seperti ini guys. Kita kasih di sini titik dulu, karena saya pegang HP guys. Kalau nggak pegang HP ya pakai ini tang, catut, bisa tang lah buat pegang ini. Dan kita nanti tempelkan talas. Nah, itu guys kalau cara pematangan lasnya. Itu sifat api, kita melihatnya itu titik apinya.
makanya kenapa banyak orang yang menyepelekan nggak pakai helm las. Nah itu karena dia kebanyakan kadang ngelasnya nggak matang guys, atau kadang putus-putus, kadang dia kayaknya udah bener-bener dilas, nggak taunya dia nggak nyambung gitu guys. Itu biasanya ciri-ciri kalau dia nggak nyambung guys. Kalau dia misalnya panjang guys, seperti inilah misalnya, dia panjang lah misalnya seperti ini guys, dia pasti kalau sifat apinya dia terang di tengah garis gitu, itu udah pasti nggak nyambung guys. Tapi apabila dia redupnya dia merata dari kanan ke kiri, dia seperti urutan set gitu, dia merata, itu pasti matang las-lasannya. Nah kalau kita nggak yakin ya kita dipukul aja seperti ini guys. Kan kelihatan nih guys, kalau kurang kelihatan ya bisa dipraktekkan nanti. Ciri-cirinya seperti ini baru saya titik guys, ini saya matangkan dulu. Oke. Seperti itu guys cara pengelasannya yang baik. Ini udah dipastikan matang guys. Karena apa? Saya menggunakan pelindung kepala dan kacamata yang otomatis. Ya titik apinya itu kelihatan, matang enggaknya itu kelihatan. Ya yang kalau nggak matang dia pasti terangnya di tengah garis. Kalau dia matang, dia apinya itu yang nyala itu dia rata, pelanset bareng gitu. Itu udah pasti matang. Ini kita lihat, kita buktikan matang atau tidak. Seperti ini guys kematangannya. Untuk besar kecilnya api dari inverter, itu kita sesuaikan dengan kondisi besi. Kalau besi tebal kita gunakan minimal 90. Nah kalau kayaknya kurang membakar besinya, kita tambahin aja itu setelannya ke 100, 120, 130, itu tingkat ketebalan besi. Untuk besi yang tipis itu apinya kecil aja guys, minimal itu 60. Kalau besinya tipis, kalau kita belum mahir mengelas ya kita gunakan umpan seperti kawat putih. Ada umpan di toko besi banyak, umpannya itu kurang tahu namanya. Biasanya saya kalau beli kawat buat jemuran guys. Itu murah kiloan juga. Kalau yang besar kecil ya berbeda harga ya. Kalau yang besar biasa saya beli itu cuman 30.000 per kilo kalau nggak saya per kilo. Besarnya segitu juga, tapi dia panjang ya anggap aja beli kawat jemuran gitulah, pasti tahu di toko bangunan biasanya guys. Nah itulah guys cara pengelasan yang baik seperti ini untuk bagi pemula. Cukup sekian guys, disambung besok lagi guys, kita lanjut kerja dulu. Oke.